Bagaimana sih tips hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau boleh saya anjurkan ada 3 strategi. Yang pertama adalah meningkatkan rasa aman, meningkatkan iman, dan meningkatkan imun. Jadi untuk meningkatkan rasa aman, yang perlu dilakukan adalah mengenali agent, ya, yaitu mengenali penyebab penyakitnya, mengenali faktor resikonya, dan faktor pencetusnya dari COVID-19 ini. Kemudian juga mengenali cara mencegahnya, ya. Seperti yang Bapak Ibu sudah dapatkan informasi baik dari media televisi, ya, media sosial, ya, ikuti saja anjuran pemerintah, ya, karena pada prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kenali juga tentang lingkungan-lingkungan yang akan membantu, ya, untuk permasalahan COVID-19 ini, ya, baik masalah informasinya, ya, di 112, kemudian dari websitenya Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari puskesmas terdekat, rumah sakit terdekat, ya, kemudian juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lain-lain. Jadi untuk meningkatkan rasa aman ini, ya, perlu dipahami juga, ya, tentang informasi tentang COVID itu sendiri. Ya, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara penyebarannya. Ini perlu diketahui. Kemudian juga meningkatkan iman, ya. Untuk meningkatkan iman, ya, tawakal, ya, pastinya, ya, melakukan sesuatu dulu baru berdoa, ya. Sama-sama kita berdoa mudahan COVID-19 ini diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk yang ketiga adalah meningkatkan imun, ya. Untuk meningkatkan imun yaitu yang pasti menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri sendiri dan pada keluarga yang terpenting. Jadi pola hidup bersih ini ada dua, ya, masa personal hygiene dan hygiene sanitasi. Personal hygiene yaitu kebersihan diri. Kemudian hygiene sanitasi ya kebersihan rumah dan lingkungan. Jadi pada dasarnya untuk hidup sehat itu bukan cuma sehat secara fisik, ya, tapi juga sehat secara psikologis, sehat secara mental, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual. Jadi pada dasarnya pola hidup bersih dan sehat ya perlu diterapkan, ya. Sudah banyak sekali informasi dari Kementerian Kesehatan bagaimana berpola hidup bersih dan sehat. Bagaimana tips hidup sehat di tengah pandemi COVID-19? Kalau saya boleh petakan dulu, ya, pada individu siapa saja nih, ya. Kalau misalnya pada orang tua yang bekerja, ya, yang pasti gunakan selalu protokol kesehatan. Bagi yang anak-anak di rumah, ya, untuk para lansia, ya, bayi dan balita, sebaiknya hindari untuk keluar rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah, ya, mesti menggunakan masker, ya. Jadi stay at home, ya, berdiam diri di rumah itu paling bagus, ya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Ya pasti saya katakan tadi, kalau bekerja di perusahaan sekarang sudah ada protokol kesehatan di perusahaan. Kalau di pelayanan publik juga sudah ada protokol pelayanan publik. Kalau Bapak Ibu pedagang, ya ikuti saja anjuran pemerintah, ya, menggunakan masker pada saat berjualan, ya. Jadi selalu hindari kerumunan, hindari hindari keramaian. Kemudian yang pasti juga Bapak Ibu perlu menghindari juga nih, ya, untuk pada saat berinteraksi, ya, atau berbicara. Kenapa? Ya karena penularannya cepat sekali, ya, melalui droplet, ya. Jadi yang pasti jaga jarak paling sedikit 1 meter, paling sedikit 1 meter. Kemudian hindari berada dekat orang yang tidak sehat. Kalau misalnya ada yang sudah bersin-bersin, ya udah hindari saja gitu. Ya, hindari pertemuan besar, saya katakan tadi, yang kerumunan keramaian, ya, hindari pertemuan yang besar lebih daripada 10 orang. Ya. Dan sekarang ini kalau teman-teman tahu bahwa beberapa fasilitas pelayanan kesehatan ada informasi yang positif, ya. Kalau boleh, ya, jangan pergi ke sana kesehatan kecuali diperlukan. Kalaupun terpaksa, pastikan menggunakan masker. Dan bila memiliki anggota keluarga atau kawan dirawat di rumah sakit, batasi pengunjung, ya, yang pasti. Karena beberapa yang menjadi orang-orang beresiko, orang-orang rentan adalah orang-orang yang lanjut usia. Kemudian orang-orang yang punya permasalahan penyakit selain penyakit-penyakit penyerta, ya, seperti sakit jantung, stroke, ya, kemudian asam urat, hipertensi, ya.
Ini juga termasuk kategori orang-orang yang beresiko. Kemudian juga hindari berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan perjalanan ya. Kalau Bapak Ibu tahu teman-teman dekat atau tetangga atau keluarga atau teman kantor yang melakukan perjalanan. Ya, yang pasti hindari bersentuhan yang pasti. Ya, jangan bersalaman atau bercium pipi. Ya. Kemudian juga beri dukungan pada anggota keluarga ya yang tinggal serumah apabila ya terinfeksi atau terkonfirmasi ya terkonfirmasi positif atau yang dalam perjalanan yang dari hasil rapidnya ada reaksi ya. Jadi bisa juga bertemu dengan video call ya, bisa juga menggunakan video call baik itu menggunakan Zoom atau WA ya, terserah ya, yang penting selalu beri dukungan. Kemudian juga yang pasti selalu ikuti panduan resmi ya dari pemerintah. Kalau Bapak Ibu di anggota keluarga atau teman dekat yang mengalami gejala demam, rasa lelah, batuk kering, segera anjurkan ya untuk mencari pengobatan di yang terdekat. Yang pasti perkuat sistem kekebalan diri dengan melakukan perilaku hidup yang sehat ya, seperti olahraga yang teratur, makan yang bergizi seimbang, tidak merokok ya, dan pastikan anak-anak mendapatkan imunisasi yang lengkap.